Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik dalam hidup kita. Kita mau datang kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan kita sanggup mendengar setiap seruan doa kita, dan biarlah pujian pagi hari ini kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari kami memuji menyembah Engkau. Biar Engkau hadir tengah-tengah pujian penyembahan kami, bertahtalah Tuhan. Nama-Mu yang kami pujikan pagi hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Dialah Dia Tuhan yang setia. Saat engkau ada di lembah yang kelam, saat engkau terpuruk sekalipun, Dia Tuhan yang tetap setia. Dan katakan dalam dirimu, dalam jiwamu, supaya engkau kuat menghadapi badai. Katakan, Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepadaku. Sebab Dia Tuhan yang tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi anak-anaknya. Dia Tuhan yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Ada begitu banyak janji Tuhan dalam setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Imani, kerjakan, dan percayalah, ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, tangan Tuhan yang akan memegang engkau dan menjadikan engkau lebih dari pemenang. Sebab itu hari ini bertindak dengan imanmu. Katakan, hari ini aku sehat, hari ini aku kuat, hari ini aku sembuh, hari ini aku berjalan bersama dengan Tuhan, dan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya. Mari dengan iman katakan, segala perkara, segala perkara dapat kutanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Amin. Ku tetap percaya. Mari berseru dengan suara yang lebih keras, katakan, segala perkara dapat kutanggung. Yes Tuhan, di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya. Sekali lagi, segala perkara, segala perkara dapat kutanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya, Tuhan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari dengan yakin dan percaya katakan, aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Sekali lagi naikkan imanmu, katakan, aku percaya. Aku percaya. Percaya dengan iman, kau sudah menerima mujizat pagi ini. Haleluya. Percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Mari terima. Aku percaya, aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya. Kami sudah menerima mujizat pagi hari ini. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Yang percaya ada mujizat, berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Serukan haleluya. Haleluya. Sebab kami percaya hari ini ada mujizat bersama dengan Tuhan. Allah Immanuel, mujizat pasti ku alami. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Oh, haleluya. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah kami yang ajaib, Allah yang luar biasa. Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Sungguh kami bangga dan bersyukur Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersatu hati datang kepada Engkau. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan, turun atas bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa kami boleh mengalami kemakmuran, mengalami persatuan yang daripada Engkau Tuhan. Biarlah perbedaan-perbedaan yang ada di dalam negara kami semua akan menjadikan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan, sehingga kami boleh saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Kau sendiri yang turun tangan memberkati bangsa dan negara kami. Seluruh para pemimpin negeri ini Tuhan ada dalam kendali-Mu Tuhan. Kalaupun saat ini Tuhan cuaca yang tidak menentu, biarlah Tuhan sendiri yang menolong bangsa kami. Biarlah Tuhan yang memberkati bangsa kami. Kalaupun saat ini Tuhan banyak terjadi kebanjiran di mana-mana Tuhan, biarlah semua ini Tuhan boleh mendewasakan kami, boleh mengingatkan kami Tuhan betapa besarnya kekuasaan-Mu atas kami Tuhan. Dan biarlah kami boleh selalu bersyukur apapun keadaan kami, karena kami tahu Engkau selalu menolong dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga gereja lokal kami, gereja Efrata ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang berdaulat penuh atas gereja kami. Tuhan yang memberkati para pemimpin kami. Tuhan memberkati Tante Trivena, Ibu Gembala penasihat kami. Biarlah Tuhan yang selalu menopang hidupnya. Tuhan berkenan memberkati pelayanannya, kesehatannya, keluarga besarnya. Damai sejahtera-Mu, berkat-Mu melimpah sepanjang hidup beliau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga Bapak Ibu Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Handoyo Lim beserta seluruh keluarga besarnya. Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup beliau. Tuhan yang berkenan memberkati pelayanan beliau. Tuhan yang berkenan memberkati keluarga besarnya. Tuhan, kami serahkan juga seluruh staf dan jajaran yang membantu beliau. Hamba-hamba-Mu Tuhan, Kau pelihara, Kau beri kekuatan, Kau beri kemampuan Tuhan untuk membimbing, menuntun seluruh umat-Mu, seluruh domba-Mu di Efrata ini Tuhan. Biarlah kami domba-domba-Mu atas pelayanan mereka, kami boleh semakin didewasakan, kami boleh semakin erat melekat pada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati gereja kami, Engkau memberkati seluruh jemaat, aktivis, pengurus, pengerja, jamah lawati kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan Engkau. Biarlah kami boleh saling bergandeng tangan, saling memberkati, saling menguatkan satu dengan yang lain. Terlebih Tuhan, sehati, sepikir, sepakat untuk selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan saat ini hamba-Mu berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami gangguan kesehatan. Tuhan, yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang masih dalam pergumulan, Tuhan beri solusi yang terbaik buat kami, sehingga kami boleh sabar menanti waktu yang daripada Engkau Tuhan, sehingga kemenangan demi kemenangan atas pergumulan kami Tuhan boleh kami terima yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, jamah lawati kami Tuhan, kuduskan, sucikan hati pikiran kami Tuhan, dan biarlah kebenaran firman-Mu akan tertanam dan tumbuh subur dalam setiap pribadi anak-anak-Mu Tuhan, yang akan semakin mendewasakan kami, semakin menguatkan kami atas kemurahan-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang Kau percaya untuk memberitakan isi hati-Mu pagi ini Tuhan. Biarlah Tuhan pakai beliau lebih dahsyat lagi. Tuhan memberkati rumah tangganya, Tuhan memberkati istri anak-anaknya. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi, sehingga menjadi saluran berkat di mana Engkau utus selalu menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam saat teduh pemuritan Gereja Efrata. Semuanya sehat-sehat, amin. Semuanya dalam sukacita, di dalam berkat Tuhan yang senantiasa tercurah atas hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu sampai hari ini tetap setia teguh bersama dengan Tuhan Yesus yang menyertai hidup kita. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang menugaskan saya untuk penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Ya, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan tema memperkatakan dan melakukan firman Tuhan. Ya, tentu kita sudah biasa memperkatakan firman Tuhan. Benar ya Bapak Ibu? Membaca Alkitab, ketika datang ke gereja, kita membaca ayat firman Tuhan, kita dimotivasi dengan ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca. Bahkan ketika kita mendengar firman Tuhan setiap hari minggunya di ibadah raya, kita membaca firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan yang sedang berkhotbah. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar kembali bagaimana sih supaya kita lebih dalam lagi bisa memperkatakan firman itu, dan juga kita bisa melakukan firman Tuhan. Yuk, kita mulai ayat utama kita yang ada di dalam Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Berkata demikian Bapak Ibu Saudara. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Katakan amin. Yes. Nah Bapak Ibu Saudara, ayat ini memberitahukan kepada kita bagaimana seharusnya kita memperhatikan firman Tuhan. Ya, ketika kita membaca firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, berarti kita juga sedang siap untuk segera melakukannya. Katakan amin. Ya, sebab di ayat firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bahwa ketika kita memperkatakan firman Tuhan, di saat itulah kita sedang berjanji kepada Tuhan. Kita sedang berkata-kata kepada Tuhan dan berkata kepada Tuhan bahwa siap untuk melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak-Nya. Karena itu ayat ini mengingatkan kita supaya tidak bermain-main dengan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan itulah yang membangun hidup kita, yang menolong hidup kita, yang membuat kita semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan. Karena itu ayat ini juga memberitahukan kepada kita, apa yang kita tabur, kita akan menuainya. Apa yang akan kita tanam, kita yang akan memanennya. Karena apa? Itu adalah perbuatan kita. Amin. Ya. Jadi kalau kita memperkatakan firman Tuhan, kita melakukannya, maka apa yang akan kita terima Bapak Ibu Saudara? Keberkatan di dalam hidup kita, saudara. Kekuatan kita terima di dalam hidup kita. Keteguhan kita terima dalam hidup kita. Di ayat 8 memperdalam lagi ayatnya.
Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Jadi kalau kita tahu memperkatakan firman Tuhan, tidak melakukannya, masih hidup di dalam kehidupan kita yang lama, yang dulu kita masih hidup berdosa, maka saudara, kita sedang tidak benar-benar bertobat. Sebab kita sedang memelihara dosa itu, yang seharusnya dosa itu tidak lagi berkuasa atas hidup kita, tidak lagi mengikat hidup kita, tetapi kita membiarkannya tinggal dalam hidup kita. Sehingga tidak heran kalau ada orang yang masih lemah di dalam mengikut Tuhan. Tidak akan heran kalau masih ada orang-orang yang merasa hidupnya tidak mendapat apa-apa di dalam Tuhan. Karena apa? Masih ada dosa yang mengikat hidupnya. Dia tidak bebas hidup di dalam Tuhan. Dia tidak bebas menabur untuk menuai di dalam Tuhan. Tetapi kedagingannya membuat dia lemah. Sehingga ada orang ketika ada masa-masa sulit, dia bersungut-sungut, dia berkata-kata, kenapa ini? Kan aku sudah ikut Tuhan, tapi kok masih hidup susah? Kenapa ini? Aku kan sudah melayani, sudah melakukan ini itu untuk Tuhan, tapi kok aku sakit seperti ini? Maka tidak heran kalau ada orang yang akhirnya mengutuki Tuhan, mengutuki dirinya sebagai orang yang hidup karena dia melakukan semuanya itu untuk Tuhan tapi tidak dapat apa-apa. Maka tidak heran ketika ada yang Tuhan izinkan pencobaan, sakit, penyakit, dia menjadi lemah. Dia tidak mau dikunjungi orang lain. Dia merasa, kok aku dapat ini padahal aku sudah dekat Tuhan. Sudah menjadi seorang yang bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Sudah memiliki karunia ini. Bahkan bisa mengetahui perbuatan dosa orang atau tidak. Ya. Akhirnya apa? Tidak mau lagi datang ke gereja. Akhirnya apa? Dia tidak mau lagi mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dia terpuruk dengan kehidupan keberdosaannya, saudara. Maka tidak heran kalau hidupnya semakin hari semakin terpuruk. Dia bukannya berusaha untuk menenangkan dirinya, mendekat kepada Tuhan, menyesali dosa-dosanya, tetapi dia semakin hidup dengan dosanya. Dia lari kepada minuman keras. Dia lari kepada perbuatan-perbuatan yang buruk, yang menyesatkan. Dengan berkata-kata, tidak ada Tuhan. Buktinya aku kok menderita. Di situ saudara, kita diuji. Apakah kita akan timbul seperti emas yang murni, atau kita akan timbul seperti kebusukan yang disimpan begitu lama. Akhirnya kelihatan kalau selama ini kita menyimpan sesuatu yang buruk dan jahat di hadapan Tuhan. Kita bukannya mengeluarkan wewangian yang harum seperti minyak narwastu, mengeluarkan sesuatu yang indah dari kehidupan kita, tetapi barang siapa yang menabur dalam roh, yaitu di dalam roh Allah, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudara, kita bukan dinilai dari kesetiaan kita datang beribadah di hari Minggu,
di komsel, di persekutuan doa, bahkan di acara-acara pelayanan gereja, kita hadir di sana. Tetapi kita tidak ada mengalami perubahan hidup. Itu sia-sia saja. Itu ibaratnya kita sedang menyimpan daging busuk dalam hidup kita. Ketika suatu saat daging itu dibukakan, dia mengeluarkan bau busuk. Jadi siapa yang salah? Tuhan yang salah atau kita yang salah? Tapi kalau kita benar-benar meninggalkan dosa kita yang lama, kita hidup di dalam pimpinan Roh Allah, sesuatu yang buruk dalam hidup kita, apa itu kekecewaan, apa itu berburuk sangka, apa itu hidup yang tidak berkenan, hidup yang memuaskan hawa nafsu makan kita, hawa nafsu birahi kita, bahkan hawa nafsu belanja yang lainnya yang tidak berkenan, hidup boros. Itu Tuhan akan hilangkan dan buang itu semua, karena kita mulai menanggalkan dosa. Bapak Ibu Saudara, kita mau meninggalkan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya kita hidup semakin hari semakin indah. Firman yang kita terima itu semakin bertumbuh dalam hidup kita. Ibadah-ibadah yang kita ikuti itu semakin mengubah sikap hidup kita. Kita mengikuti ibadah raya dengan sungguh-sungguh, kita dapat firman, kita mengenal di dalam hati dan pikiran kita. Kita mau berubah. Kita datang di persekutuan doa, kita mengalami jamahan Roh Kudus, jamahan hati Allah, jamahan kuasanya yang ajaib. Itu membuat kita semakin kuat dan teguh. Tetapi kita tidak memandang rendah kepada orang lain, tidak menghakimi orang lain, merasa diri kita lebih rohani. Karena apa? Roh itu mengubah sikap hati kita, sikap hidup kita, saudara. Makanya kita kelak akan menuai hidup yang kekal, oleh karena Roh itu sudah menyempurnakan hidup kita. Jadi tidak lagi kita sia-sia datang ibadah raya, di komsel, di pelayanan-pelayanan gereja, tapi itu benar-benar mengubah sikap kita, saudara. Kalau tidak, maka akan ada apa? Pikiran-pikiran negatif. Akan ada perkataan-perkataan yang menjatuhkan, yang tidak memberkati orang lain. Kalau masih ada seperti itu, berarti kita belum bertobat, belum berubah, saudara. Jangan sesat, ya. Tuhan tidak mau dipermainkan. Yuk kita lanjut. 3 akibat tidak melakukan kebiasaan yang baru. Saya mau kasih contoh, saudara. Yang pertama, jika Anda memilih untuk hidup dengan kebiasaan merokok hari ini, maka suatu hari nanti kesehatan paru-paru Anda akan terganggu. Mengikut Tuhan, sudah dibaptis, sudah ikut SPK, tapi kebiasaan merokok itu tidak bisa dihilangkan. Maka yang terjadi apa? Paru-paru Anda terganggu, jantung Anda seringkali kambuh, membuat Anda tidak tenang dalam hidupmu. Saat engkau tidur, bolak-balik masuk rumah sakit, bolak-balik untuk diperiksa dokter, paru-paru Anda semakin hitam, jantung Anda semakin tersumbat. Karena apa? Merokok. Memang ada orang yang merokok umurnya bisa panjang, ya saudara, ada orang seperti itu, ya. Tapi kan tidak sedikit juga yang sakit gara-gara merokok, bahkan sampai kepada kematian.
Mereka yang umurnya panjang, Tuhan beri dia anugerah untuk dia terus mendapat kesempatan untuk bertobat. Tapi ada saat ini Tuhan izinkan sakit paru-paru dan jantungmu terganggu supaya engkau bertobat, saudara. Bertobat dari kebiasaan merokok. Yang kedua, jika Anda memilih kebiasaan hidup boros hari ini, maka suatu hari nanti Anda akan kesulitan mengelola keuangan keluarga Anda sendiri. Biasa hidup belanja, biasa hidup makan enak, biasa hidup pengen ini, pengen itu, akhirnya melebihi kemampuan keuangannya. Akhirnya apa? Meminjam. Akhirnya apa? Coba menjual barang. Akhirnya apa? Coba untuk melakukan sesuatu hal yang curang untuk menutupi kekurangan keuangannya yang sudah mulai morat-marit. Coba kita renungkan, ketika hidup boros itu apakah ada Tuhan di situ? Tuhan tidak mau dipermainkan, saudara, dengan keuangan kita yang sudah diberkati oleh Tuhan. Maka Tuhan izinkan engkau berhutang jadinya. Maka Tuhan izinkan engkau menjual barang-barangmu untuk menutupi hutang-hutangmu. Bahkan engkau bisa meninggalkan Tuhan dengan berbuat curang, korupsi, mempermainkan harga, meminta komisi dari setiap penjualan pembelanjaan. Supaya apa? Aku bisa menutupi keuanganku yang sudah boros morat-marit ini. Mereka yang melakukan korupsi, Bapak Ibu Saudara, mereka yang hidup karena tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik. Yang ketiga, jika Anda memilih untuk melakukan kebiasaan tidak membaca Alkitab hari ini, maka suatu hari nanti Anda akan mudah frustasi ketika menghadapi masalah di hidup Anda. Ya, berapa banyak orang yang frustasi hari-hari ini? Saya melihat tidak lagi melihat usia, baik tua maupun muda, ketika mereka merasa mengalami kegoncangan dalam hidupnya. Ada yang mengambil jalan pintas, yang berlari ke rel kereta api untuk dia ditabrak kereta api sampai mati, yang menggantungkan tubuhnya di dalam kamar mandi, yang melarikan dirinya dengan kendaraan kebut-kebutan supaya dia tertabrak mati, yang lari dengan menyelesaikan masalahnya meminum obat-obatan yang berlebihan, baik itu obat-obat yang overdosis maupun juga dia meminum racun. Untuk apa? Bisa meninggalkan hidup ini. Tapi itu menyelesaikan masalah? Tidak. Justru dia sudah meninggalkan hidup kekalnya untuk masuk kepada hukuman yang kekal di neraka. Sebab orang yang mati bunuh diri itu tidak ada tempatnya di sorga bersama dengan Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita kecewa sehingga kita tidak membaca Alkitab. Jangan sampai kita karena sibuk hari-hari kita tidak membaca Alkitab berhari-hari, berminggu-minggu. Bahkan kalaupun kita membaca Alkitab, tapi tidak ada yang mengena di dalam hati dan pikiran kita. Karena apa? Kita membacanya sambil lewat saja, tidak merenungkannya, sehingga tidak dapat rema,
tidak mendapatkan berkat dari firman yang kita baca, bagaimana kita mau melakukannya, saudara? Kalau kita lalai membaca Alkitab, berhari-hari baru membaca Alkitab, berminggu-minggu, berbulan-bulan, kalau tidak diingatkan mungkin oleh orang lain, kita tidak pernah baca lagi Alkitabnya, ataupun membacanya sambil lewat di tengah-tengah kesibukannya. Tidak ada rema, tidak ada berkat firman Tuhan yang diterima. Saudara, ketiga hal ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Ketiga hal inilah yang membuat banyak orang yang gagal mencapai garis finish dalam hidupnya. Ketiga hal inilah yang sering terjadi, yang dari masa ke masa terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan, saudara. Jadi bagaimana? Memang kita manusia, ya kita lemah, ada kekurangan kelemahan kita. Tapi kalau kita mau melakukan kebiasaan yang baru bersama dengan Tuhan, yaitu apa? Memperkatakan firman dan melakukannya, maka keajaiban Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, saudara. Ya, seberapa banyak kita yang sakit karena kebiasaan buruk kita makan sembarangan, berlebihan, sehingga mengalami sakit jantung, gangguan di pencernaan, gangguan di saluran darah, gula darah naik semakin tinggi, tensinya semakin naik, tidak terkontrol. Yang dimakan si enak dari mulut, tapi sampai di dalam perut menjadi penyakit. Akhirnya apa? Mengalami sakit diabetes, mengalami sakit jantung, mengalami stroke. Ketika sudah sehat sedikit, mulai makan makanan yang menjadi pantangannya, mencuri-curi, makan sate kambing, makan daging babi berlebihan, makan goreng-gorengan, makan yang manis-manis. Saudara, jangan katakan itu datangnya dari Tuhan. Loh, Tuhan yang sediakan, ya Tuhan berkati, tapi kita tidak bisa mengelola dengan baik berkat Tuhan. Saya berkata-kata demikian karena saya juga mulai menyadari akan kelemahan saya, saudara. Ketika saya sakit, saya mulai merenung, kenapa saya bisa sakit ini? Oh iya, ketika saya mengalami dulu sakit yang begitu melelahkan hidup saya menyadari kalau saya kurang istirahat, terlalu sibuk dengan kegiatan, dengan pekerjaan. Ketika saya dioperasi beberapa hari yang lalu, di bulan yang lalu, saudara, saya menyadari, oh, cara makan saya yang sembarangan. Mungkin ada bakteri atau tempat makan yang tidak steril, yang tidak terjaga kesehatan. Maka saya harus dioperasi. Saya menyadari harus menjaga hidup ini, menjaga pola makan saya, pola minum saya, istirahat saya, menjaga kesehatan tubuh saya, kebersihan tubuh saya, supaya tidak lagi sakit. Ya puji Tuhan, saya menyesali, saudara, di masa-masa lalu saya yang makan sembarangan. Ya, memang untuk mengubah itu menjadi kebiasaan yang baru tidak mudah. Butuh perjuangan, butuh gaya hidup yang baru. Tapi kita harus melakukannya, saudara. Saya menyadari juga di waktu-waktu yang lalu saya hidup boros. Akhirnya saya menyadari, kok iya ya, apalagi di hari-hari yang sulit ini, kalau terus mengeluarkan uang tanpa ada pemasukan,
Berapapun uang itu bisa akan habis. Ketika saya mengalami kesulitan keuangan, saya baru ngerti, oh iya, dulu saya tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu. Keuangan saya aman. Dengan uang sedikit saya bisa hidup 1 bulan penuh. Tapi ketika gaya hidup saya berubah, suka belanja, bayar pakai kartu debit, bayar pakai HP, pakai QRIS, senang melihat aplikasi belanja, tergoda belanja. Padahal barang yang dibeli itu belum tentu dipakai, berguna. Hanya karena tergoda saja. Saudara, kita perlu berubah untuk hal itu. Mari lakukan kebiasaan baru. Hari ini ada semangat baru dan berkat baru. Semangat, ya, dengan berkat baru, semangat baru. Berarti kalau kita pengen ada berkat yang baru dalam hidup ini, ayo kita semangat untuk berjuang mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang baru. Berkat Tuhan tercurah atas hidup kita. Mungkin kita sampai menangis ketika menyadari kesalahan-kesalahan kita, saudara. Kita bertekuk lutut memohon ampun kepada Tuhan. Tapi mari saudara, engkau memperkatakan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan dengan semangat yang baru. Berjuang. Berjuang. Takkan menyerah. Dan maka lihatlah ada berkat baru yang Tuhan sediakan tercurah atas hidup kita. Oh, haleluya Yesus. Mari kita menyanyikan satu lagu. Ku tak akan menyerah. Bahwa kita memiliki Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Haleluya, mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu, buat hari yang baru, buat minggu yang baru yang Kau sudah berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan yang baik tidak pernah meninggalkan kami, dan selalu Immanuel Kau menyertai, membuat kami mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan. Memberkati semua tim yang sudah melayani hari ini. Tuhan perhitungkan juga hamba-Mu Pak Miang sudah siaran firman, pakai menjadi alat-Mu yang berkenan. Kami menyerahkan sepanjang hari ini, bahkan minggu ini, dalam naungan Tuhan. Kami percaya ada kebaikan dan keindahan Tuhan. Saudaraku, mari masukkan dengan sukacita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa, sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.